Oke, yang pertama nih ada BMW S1000 RR. Ini tahun 2025. Mereka bakal facelift berarti ya. Karena kan setahu gua S1000 RR itu yang tahun 2022 aja udah bagus banget. Sekarang udah ada yang tahun 2025. Dan ini kayaknya mereka mau menyiapkan buat WSBK ya. WSBK buat lawan Ducati. Ducati kan ganti frame-nya semua. Dan sekarang BMW juga ngeluarin faceliftnya di tahun 2025. Kalau gue perhatiin lebih galak mukanya dengan spoilernya juga yang agak besar. Bentuk mukanya juga kalau misalkan yang di tipe BMW M1000 RR-nya itu kan kayak alien ya. Gue ngeliatnya tuh kayak alien banget. Dan emang cakep banget motornya. Horsepower-nya juga luar biasa. No comment sih gue kalau soal BMW sama Ducati ini. Makanya di WSBK paling cantik untuk ngelihat pertandingannya BMW dan Ducati yang lagi berlomba-lomba untuk siapa yang bakal jadi juara di turnamen tersebut ya. Gue menilainya BMW ini S1000 RR dan M1000 RR yang baru di tahun 2025 itu di angka 9,5 lah dari 10. Perfect, motornya perfect banget. Malah kayak nggak ada kekurangan. Gue cuma ngeliat kekurangannya tuh di bagian apa ya, kaliper kali ya, kaliper karena masih menggunakan BMW ya. Oke, yang kedua, next yang kedua ini motornya adalah KTM RC 990 atau 990. Nah, KTM RC 990 ini gue juga nggak pernah lihat ada di Indonesia sebelumnya. Kayaknya sempat kemarin gue ada lihat di toko One Tree Motoshop. Nanti kita tampilin ya cuplikannya ya. Kemarin sempat kalau nggak salah si toko One Tree Motoshop ini yang punya Ko Benny, dia menampilkan salah satu motor KTM RC 880 yang menurut gua itu cantik banget motornya, sempurna juga. Nah ini upgrade-annya dari yang 880 ya, berarti ini tipe yang 990 dan menurut gua lebih impresif lagi modelnya, lebih galak lagi dengan horsepower dan tenaganya juga yang lebih besar pastinya. Cakep banget, motornya cakep banget. Mungkin ini kalau di Indonesia harganya udah ya 800 jutaan ya, karena kan cc-nya udah 1000 ya, sama kayak pesaing dengan brand lain. Tapi apakah worth it? Itu untuk hanya orang-orang yang mampu saja yang bisa membelinya. Oke, yang ketiga, next ini adalah CF Moto. CF Moto ngeluarin tipe 675 SR ini itu tahun 2024 di Cina. Tapi untuk worldwide beberapa negara memang sudah ada yang terima tahun 2024 ini motor CF Moto ini yang 675 SR. Tapi untuk Indonesia, pasar Indonesia kayaknya sih tahun 2025 di pertengahan mid year gitu. Tahun 2025 akan masuk nih CF Moto yang 675. Dan surprisingly modelnya luar biasa juga. Memang kadang kalau misalnya orang masih negatif thinking ya, I mean mengira-ngira kalau produk Cina itu jelek dan lain-lain, tapi untuk CF Moto menurut gua kalian salah simpulkan sih, itu luar biasa sih. Kualitasnya juga banyak, gue lihat ada review dari orang-orang Eropa yang sudah memang memiliki 675 SR dan dibandingkan dengan Kawasaki ZX-6R, head to head banget, bener-bener itu apple to apple lah anggapannya cc 600-an. Tapi 675 ini kan 3 silinder dan rival-rivalnya banyak kan yang 600 cc itu menggunakan 4 silinder ya, tapi itu juga nggak ada kekurangan apa-apa sih menurut gua ya. Kembali lagi nanti sampai di Indonesia baru kita bisa simpulkan fisiknya seperti apa, tapi menurut gua ini udah cakep banget. Motor ini menurut gua cakep banget dari segi pilihan warna yang diberikan sama CF Moto, ada abunya, ada birunya, cantik lah gitu. Nggak ada motor-motor lain yang memang memiliki identitas warna seperti ini. Dari segi headlampnya juga berkarakter banget. Ini moge gitu. Gue kasih nilai untuk CF Moto 9 dari 10. Oke, next kita akan apa lagi nih? Oke, Aprilia RS 660. Nah, Aprilia RS 660 ini sudah ada dari tahun 2022
22 akhir atau 2023 gitu, gue lupa. Yang pasti waktu awal masuk juga sempat booming ya, sangat booming. Boomingnya gimana? Karena sebelumnya kan kita kalau misalnya pakai, ada yang di jalan pakai Aprilia itu cc-nya yang gede 1000. Tapi kali ini gue baru lihat nih Aprilia yang cc-nya 660. Dia ada tipe yang Tuono tuh yang kayak naked bike-nya gitu, dan yang ada fairingnya ya. Jadi ada 2 tipe nih dia 660. Dan menurut gua untuk Aprilia ini perubahannya nggak terlalu berubah banyak ya dari yang sebelumnya, dan buat gua pribadi gua nilainya kayak cuma 8 deh, 8 sampai 8,5 deh. Nggak terlalu istimewa gimana. Dan kalau harga setahu gua Aprilia yang RS 660 itu terakhir gua cek 500-an, mau 600 juta, tapi itu juga kalau nggak salah banyak yang diskon gitu ya. Kalian boleh cek deh untuk harganya nanti gimana. Yang menurut gue, penilaian gue pribadi ya seperti itu gitu. Next, apa lagi nih videonya? Oke, nah ini yang gue lihat sekarang adalah dari Yamaha. Ini yang sempat heboh juga kemarin, banyak reviewer motor yang ngasih lihat tampilan Yamaha R9 terbaru. Ini katanya penggantinya R6 atau R7 gitu, bahkan yang 1000 cc, karena ini kan tipe yang 900 cc ya. Menurut gue pribadi depannya cakep banget, tapi belakangnya di bagian buntut belakangnya tuh agak kurang. Nggak tahu kenapa ya, biasanya kalau bahasa desain Yamaha itu bagian belakangnya kan agak mirip-mirip ya sekarang ya. Bahkan yang R3 yang baru aja tuh gue bilang cakep bagian buntut belakangnya. Tapi kenapa ini R9 itu di bagian atasnya, nanti gue bakal tampilin nih videonya, bagian belakang head stop lamp belakangnya itu seperti ini gitu. Gue agak ngerasa kok kurang ya gitu, kayak masih kurang lah gitu. Terus di bagian mesin katanya sih nggak ada perubahan, masih menggunakan 3 silinder. Itu juga belum masuk di Indonesia ini karena mereka masih baru pajang di pameran aja ya, belum diperjualbebaskan. Dan yang gue tahu juga Yamaha kayak R3 gitu-gitu sih semua dibikinnya di Indonesia, tapi nggak tahu dengan R9 ini. Tapi kalau R9 masuk di Indonesia apakah akan laku? Possibility yes, kalau harganya sesuai. Kembali lagi, pecinta Yamaha di Indonesia banyak banget, terutama R6 yang tahun 2012 itu mereka bahkan yang harga motor secondnya aja tuh masih stabil banget. Makanya keuntungannya kalian kalau misalnya kalian beli Moge adalah maintenance-nya memang lumayan, tetapi harganya tuh stabil gitu. Jadi kalian mau beli motor yang harganya 200 jutaan, 300 jutaan, keuntungannya adalah harga motor tersebut stabil. Jadi kalau misalnya kalian ingin jual atau ya kalian jual ke teman, jual ke pedagang, jual kemanapun, harganya tuh enak. Masih dibilang rugi, kalian cuma rugi pakai aja gitu. Nggak rugi banget lah, nggak kayak mobil yang depresiasi yang luar biasa gitu. Itu salah satu keuntungan. Dan gue kasih nilai R9 ini 8 juga lah. Menurut gue 8 aja, karena masih banyak motor-motor yang istimewa dan cantik dari tahun 2025 ini. Oke. Next lagi, ini motor ke-6 berarti ya. Motor ke-6 yang gue sekarang tonton itu adalah Ducati. Oke, ini Ducati gila banget. Ducati sama BMW yang tadi gue bilang, mereka nih lagi sangat berlomba-lomba untuk memenangkan juara di WSBK. Dari kemarin nih BMW berhasil ngejuarain dengan penunggangnya yaitu Toprak, juara mulu dengan motor BMW M1000 RR-nya. Sampai Ducati bela-belain mengganti single arm-nya jadi double arm lagi gitu, jadi balik normal lagi gitu. Kayak alasannya apa kita nggak tahu, mungkin R&D-nya berusaha untuk gimana caranya memenangkan kompetisinya di ajang balap gitu. Model depannya gua pribadi agak kurang ya, bukannya kurang berarti jelek, enggak, tapi karena desain sebelumnya itu yang udah cantik banget. Nanti ini kalian gue bakal nampilin bandingan motor yang sebelumnya dan yang akan datang 2025. Apakah menurut kalian sama dengan gue? Karena gue pribadi menilainya seperti itu. Motor depannya banyak juga gue baca reviewer yang bilang kok bahasa desainnya Ducati yang tahun 2025 upcoming ini agak kayak bahasa desainnya motor Cina ya gitu.
kok matanya jadi sipit gitu-gitu. Banyak deh yang kayak gitu-gitu, cuman gue pribadi nilainya sih tetaplah seekor Ducati itu tetaplah Ducati gitu. Nggak bakal ada yang bisa ganti posisinya Ducati di Superbike. Cantiknya dengan warna merahnya yang khas, dan tipe yang baru ini dia ada juga V2 dan V4 ya. Yang gue lihat sih sekarang ini yang V4. Kebetulan V4-nya ini gue kasih nilai 9. Dan kalau nilai Ducati yang sebelumnya itu 10 menurut gue. Lebih cantik dari segi body yang lebih pas, dan juga intinya semuanya tuh balance gitu. Dari bahasa desainnya semuanya cantik banget, Ducati banget, Itali banget motornya gitu sih. Dengan mod, bukannya berarti yang baru jelek ya, tapi ya agak lebih kurang aja dibanding bahasa desain yang sebelumnya. Tapi mungkin segi output dan lain-lain, tenaga mungkin bisa lebih ringan dan lain-lain untuk bisa memenangkan kompetisi ya, I don't know ya. Oke, itu aja sih. Next video kan belum ada lagi. Mungkin akan ada di next episode ya teman-teman. Jadi itu aja penilaian dari gue pribadi soal motor-motor yang udah disiapin sama tim gue. Ada berapa motor ya? Ada 6 motor yang sudah disiapkan sama tim gue, dan gue sudah nilai apakah menurut kalian motor-motor tersebut juga bagus dan tidaknya gimana? Gitu. Komen di bawah ya. Diskusinya kita di bawah aja. Next videonya apa? Pantengin aja channel ini lagi. Karena gue bakal banyak sih bikin entah itu vlogging soal riding dan lain-lain, dan review-review seperti ini. Nanti gue juga bakal banding-bandingkan dari semua yang udah gue review. Jadi kalian juga bisa lihat detail. Oh, perbandingannya motor yang sebelum dan yang 2025 upcoming ini seperti apa. Kalian pantengin aja channel ini. Terima kasih semuanya sudah menonton.